Termasuk teman-teman, akhwat kita di bawah. Saya sarankan, berhenti arisan. Loh ya betul. Arisan itu membuka pintu hutang. Ya? Sekarang begini rasionalnya. Kita 20 orang teman-teman ngumpul, ayo kita buat arisan yuk. 1 orang 5 juta misalnya, atau 1 orang 1 juta. 20 orang dapat 20 juta kan? Baik. Nama saya keluar pertama, bulan pertama, saya dapat 20 juta. Ini banyak orang gembira, oh 20 juta, dihabisin beli ini, beli itu. Apalagi akhwat kita, Masya Allah daftarnya sudah lengkap. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sadar nggak dia, kalau dia sedang punya utang 19 juta? Hah? Sedang punya utang nggak? Baik, kalau dia mati bulan depan, siapa yang bayar? Nggak bisa. Ini membuka pintu utang loh. Mengkhayal beli barang, padahal uangnya orang dipakai. Utang ini. Dan orang yang paling terakhir dapat itu darar. Nggak boleh dalam Islam itu darar. Dia selalu berharap supaya dapat, tapi nggak dapat. Namanya nggak jatuh terakhir baru dapat dia. Jadi dia seperti membiayai orang lain semuanya dulu. Lah ya, ini nggak boleh loh teman-teman sekalian. Ada orang tidak melihat hukum syar'i itu bahaya. Kalau menurut saya Allah tinggalkan. Pernah istri saya ikut, saya nasihatin dia, hati-hati loh, berhenti, ini nggak boleh. Waktu dia sampaikan saya bilang ini nggak boleh. Ini bahaya, membuka pintu utang. Sekarang kalau kau meninggal dalam 2-3 bulan setelah itu, siapa yang bayar? Nah, pasti saya ahli warisnya kan? Ya kalau saya punya duit, kalau enggak, loh ya kalau kita pas suaminya punya uang misalnya, kalau nggak punya uang gimana? Kan jadi utang yang bergantung kan? Nggak bisa. Atau ada orang lari, zalim, dia pergi. Kan jadi masalah. Baik, kalau mau kumpul pengajian, nggak usah ada arisan. Ya nggak? Benar nggak ini? Hah? Tangkap nggak secara rasional ya? Jadi pelarangannya itu karena membuka pintu utang. Orang yang terima pertama itu utang 19 juta loh tadi. Uangnya orang kita pakai. Bagaimana caranya kita bisa bawa duit orang baru kita pakai belanja kebutuhan kita? Coba pikirkan teman-teman. Ini kenapa? Karena mau melampaui kapasitasnya. Udahlah, dunia sebentar. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya sama dunia seperti musafir yang sedang mampir di bawah pohon. Hilangkan penatnya, pergi habis itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalimat yang mulia. Seseorang mukmin orang muslim harus menjadikan dunia ini seperti kamar mandi. Seperti WC-nya. Dia datang, selesaikan hajatnya, dia pergi. Dunia cuma begitu saja.